Baik, sahabat pecinta hikmah yang berbahagia, kita ke pertanyaan selanjutnya. Benarkah jumlah rakaat tarawih itu lebih banyak lebih baik? Bukankah di Masjidil Haram saja tarawihnya 23 rakaat? Bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau kita membaca hadis dan riwayat tentang sholat tarawih dan sholat tahajud, itu secara garis besar ada 3. Pertama, hadis dan riwayat yang menjelaskan bahwa sholat tahajud dan sholat tarawih itu 11 rakaat, maksimal 11 rakaat. Yang kedua, ada hadis riwayat yang menjelaskan bahwa sholat tarawih atau sholat tahajud itu adalah 23 rakaat, bahkan ada yang lebih. Dan yang ketiga, ada yang menjelaskan bahwa sholat Rasulullah itu sholat malamnya hanya 13 rakaat saja. Nah, pertama tentang sholat tahajud atau sholat tarawih 11 rakaat, itu sudah jelas ya bahwa hadis Bukhari Muslim menjelaskan Rasulullah SAW itu, kata Siti Aisyah, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Fi Ramadana wa fi ghairihi, apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, sama 11 rakaat, hadis Bukhari Muslim, titik, selesai. Nah, kemudian yang kedua, ada hadis sahih juga, riwayat sahih juga yang menjelaskan Rasulullah itu sholat malamnya 13 rakaat. Itu juga bersumber dari Siti Aisyah, bersumber dari Ibnu Abbas. Tapi ternyata pada hadis yang menjelaskan Rasulullah sholat 13 rakaat itu, yang bersumber dari Aisyah itu ada kata-kata minha rakaata al-fajri, bahwa dari 13 rakaat sholat malam Rasulullah itu, di antaranya ada 2 rakaat sebelum sholat subuh. Artinya 11 rakaat tahajud plus 2 rakaat qabla subuh, jadi 13 rakaat. Jadi bukan tahajudnya 13 rakaat, bukan tarawihnya 13 rakaat, tetap 11. Cuman karena Rasulullah itu tahajudnya menjelang, ya, selesai menjelang adzan berkumandang. Nah, barangkali sesudah adzan berkumandang, Rasulullah tetap sholat di rumahnya 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat qabla subuh. Jadi W13 padahal maksudnya adalah 11. Kemudian ada banyak hadis dan riwayat yang menjelaskan bahwa konon katanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, Umar, Ali, dan seterusnya, sholat tarawihnya itu, sholat tahajudnya itu lebih dari 11 rakaat. Misalkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam hadis itu dijelaskan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadana isrina rakaatan wal witra. Jadi konon katanya Nabi pernah sholat tarawih di bulan Ramadan isrina rakaatan, 20 rakaat, wal witra ditambah witir. Witir 3 berarti 20 tambah 3 23. Itu rawahu Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Cuma masalahnya hadis yang menyatakan katanya Rasulullah salat tarawih 23 rakaat itu di dalam sanadnya ada seorang rawi. Yang rawi itu berkunyah Abu Syaibah. Dan rawi yang berkunyah Abu Syaibah ini ternyata dikritik habis-habisan oleh para ahli hadis. Ada yang mengatakan dia itu matrukul hadis, ada yang mengatakan munkarul hadis, ada yang mengatakan do'iful hadis. Bahkan Imam Bukhari mengatakan sakatu anhu, para ulama diam tentangnya. Artinya para ulama meninggalkan hadis tentang dia. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah sholat tarawih 23 rakaat, riwayat Ibnu Abu Syaibah itu adalah anfalid, hadisnya do'if, dan do'ifnya kategori stadium parah, sehingga jelas tidak bisa diamalkan. Yang kedua, konon katanya pada masa Umar bin Khattab dan para sahabat melaksanakan sholat tarawih itu 20 plus 3 atau 23. Dan itu riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Tapi juga para ahli hadis mengkritisi hadis itu. Mereka mengatakan dalam riwayat Al-Baihaqi yang menjelaskan Umar dan para sahabat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sholat tarawihnya 23 rakaat, itu ternyata sanadnya ada seorang rawi yang idtirab.
ittirab ya. Jadi hadis mudtarib itu termasuk hadis yang dhaif. Ittirab itu artinya inkonsisten. Jadi si rawi tidak konsisten menceritakan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar sehingga disangsikan, sehingga hadisnya atau riwayatnya termasuk kategori dhaif. Jadi Umar dan sahabat 23 rakaat tarawih pada masa Umar itu dhaif, tidak bisa diamalkan. Ada juga riwayat yang menjelaskan pada masa Ali bin Abi Thalib juga katanya sama. Ali pernah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk sholat tarawih 20 plus witir 3. Dan itu kata para ahli hadis, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang majhul, ya, rawi yang tidak dikenal, sehingga riwayatnya juga dhaif. Jadi kesimpulannya, hadis yang menjelaskan Nabi sholat tarawih 23 rakaat dhaif. Riwayat yang menjelaskan Umar pada masa kekhalifahannya dengan para sahabatnya sholat tarawih 23 rakaat dhaif. Riwayat yang menjelaskan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib sholat tarawih 23 rakaat juga riwayatnya dhaif. Nah sekarang muncul pertanyaan, bukankah di Madinah itu sholat tarawih, di Madinah bahkan di Masjidil Haram ya, kalau kita saksikan siaran langsung sholat tarawih itu ternyata bukan 11 tetapi 23 rakaat. Bukankah lebih banyak rakaatnya lebih baik? Tentu tidak bisa seperti itu. Bahwa lebih banyak lebih baik itu tidak bisa dikaitkan dengan ibadah ritual. Untuk ibadah ritual berlaku kaidah al-aslu di ibadati al-butlah. Di ibadah ritual mah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau tadi alasannya lebih banyak lebih baik, pertanyaannya kenapa bukan 39? Ya, karena konon katanya di Madinah pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di Madinah itu bukan 23 tetapi 39 rakaat. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan ya pada masa-masa selanjutnya bukan 39 tapi 40 plus 7. Ada juga yang mengatakan 51 rakaat. Jadi kalau pertanyaannya benarkah lebih banyak lebih baik? Mungkin jawabannya sebaiknya dengan 23. Praktekkan saja yang 39 atau 47 atau 51. Dan bagi kita sekali lagi bukan masalah banyak atau sedikitnya ya. Bukan masalah semata-mata ikhlas atau tidaknya. Untuk mengukur ikhlas dan tidaknya kan kita dan Allah yang tahu. Dan sekali lagi dalam urusan ibadah ritual termasuk sholat tarawih ini termasuk kategori ta'abbudi. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita menggunakan perasaan, menggunakan pikiran, menggunakan logika, tapi yang digunakan adalah semata-mata dalil, dan dalilnya harus yang sahih, harus yang valid, bukan hadis yang dhaif, apalagi hadis yang munkar, apalagi hadis yang palsu. Wallahu a'lam. Sekarang juga